kembali lagi di Tebi Pet Care, channel perawatan hewan kesayangan kalian. Pertama kan kita udah ngebahas tentang usia birahi pada kucing. Kedua kita ngebahas tentang siklus birahi. Ketiga kita ngebahas tentang ciri-ciri birahi pada kucing betina dan jantan. Dan kita ngebahas juga tentang efek apabila kucing yang birahi tidak dikawinkan pada kucing jantan dan kucing betina. Nah, sekarang kita bakal ngebahas cara mengatasi kucing betina atau jantan yang sedang birahi tapi tidak dikawinkan. Gimana ya caranya? Aku juga bingung gimana tuh caranya. Daripada lama-lama, kita mending panggil aja nih dokter Atianya. Nah, Dok Atia. Dok Atia udah dateng. Halo sahabat Tebi, sehat-sehat semua ya, Sehat baik-baik ya. dong. Dok, kemarin kan kita udah ngebahas nih efek dari kucing betina atau jantan kalau nggak dikawinin, ya kan? Kan itu dokter ngejelasinnya banyak banget tuh, ya. Efek-efeknya, itu kan pada heboh-heboh ya dok. Gimana tuh cara ngatasinnya? Bikin heboh ya, bikin ya panik kan? ya. Aku kan nggak bisa ya dok, mohon maaf. Ulahnya si kucing-kucing lagi birahi itu ternyata luar biasa banget. Amazing dok, itu gimana dok caranya? Cara ngatasinya Iya. supaya nggak bikin heboh. Oke, jadi gini. Kalau emang kalian memutuskan kucing kalian yang birahi tanpa dikawinkan, memang itu menjadi hal yang sangat merepotkan buat kalian ya. Tapi mau gimana lagi kalau emang itu udah keputusan yang kalian ambil karena beberapa pertimbangan. Ya salah satunya kayak aku. Pertimbangan mental dan pertimbangan finansial, Iya, kan. Jadi kalau memang kalian belum merasa cukup secara mental dan finansial, tapi kalian juga masih pengen punya anak di kemudian hari dari kucing, ya memang mau nggak mau harus repot, mau gimana lagi, ya kan? Iya. Nah ini sekarang mau saya kasih info beberapa tips gimana caranya mengatasi kucing yang lagi birahi tanpa Tapi dikawinkan. Jadi yang pertama, namanya kucing lagi birahi ya, dipengaruhi oleh hormonal yang tanpa sadar mereka dikontrol oleh hormonal. Kalau jantan hormon progesteron, kalau betina hormon estrogen. Ketika lagi naik-naiknya, suhu panas tubuhnya lebih tinggi, dia otomatis jadi gelisah secara berkepanjangan dan tidak mendapatkan solusi, jadinya stres. Karena ada peningkatan hormonal seperti itu, yang pertama kita harus memisahkan nih Antara jantan dan kucing betina. kita, benar. Kalau memang kita pelihara jantan betina dalam satu rumah, ya berarti kita harus memisahkan. Pisah kandang ya dok? Apa Nggak pisah cukup rumah? pisah kandang, harus pisah rumah. Pisah rumah. Harus pisah rumah. Kalau misalkan kalian nggak punya, mungkin sebenarnya ada yang bilang pisah ruangan cukup ya. Tapi tahu sendiri kan kucing betina kalau lagi birahi, Iya. dia akan menggunakan Suara. teriakan khasnya itu untuk memanggil si jantan itu. Memikat. Karena jadi kalau hanya pisah kandang, pisah ruangan tuh menurut saya masih belum efektif ya. Oh berarti kayak mendingan langsung pisah rumah aja. Pisah rumah kalau memang kalian punya rumah untuk disinggahi sementara bagi seekor pejantanmu, ya pejantan yang kalian pelihara. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada rumah, entah itu rumah teman, saudara atau segala macam, mungkin kalian bisa menitipkan kucing jantan kalian di pet hotel atau pet boarding atau penitipan hewan yang bisa menangani lebih spesifik dan lebih baik lagi. Jadi sementara kucing jantan kalian harus dikeluarin dulu dari rumah, dititipkan dulu, entah itu di rumah yang Di rumah kalian kenal, keluarga, yang bisa merawat, atau enggak di pet hotel. penitipan. Kucing kalian yang betina selama di rumah tetap mesti kalian isolasi juga. Berarti di dalam kandang juga dok? Dalam kandang boleh atau di dalam ruangan tertutup juga boleh. Karena di ruangan yang tertutup, ruangan yang gelap, mereka akan lebih merasa privasi, mereka akan merasa lebih nyaman, dan mereka bisa lebih tenang. Jadi kalau bisa, kalian harus pisahkan jantan dan betina kalian satu. Iya. Tapi kalau ternyata di rumah cuma pelihara satu ekor doang, jantan doang atau betina doang, ya kalian harus mengisolasinya dari kucing luar. Oh berarti kayak pintunya ditutup, Benar. jangan dibiarin terbuka. Benar. Jadi kalian harus menyediakan satu ruangan khusus yang sifatnya itu adalah private, tidak sering dilalui orang atau anggota keluarga lain, dan tidak sering dibuka tutup. Jadi jendela mesti ditutup, pintu mesti ditutup,
dan dikondisikan ruangannya itu tenang. Kalau bisa sih nuansanya nuansa gelap kalau kucing kalian jantan ya. Tapi kalau kucing kalian betina tidak terlalu gelap nggak apa-apa, asalkan private, tidak banyak orang berseliweran di situ. Nggak banyak dilewatin gitu ya, tidak banyak kayak di tengah-tengah kerumunan orang atau yang banyak aktivitas gitu dong. Mungkin di area belakang rumah atau mungkin di area yang di kamar yang private atau di lantai 2 kalau rumahnya 2 lantai bisa, atau bisa juga mungkin di area garasi yang mungkin agak belakang, asal yang perlu dipastikan tempatnya mesti nyaman ya Dan tertutup, jangan sampai kucing kalian masukin ke gudang atau mungkin ke penyimpanan barang, jangan. Jadi ruangan itu ya khusus untuk kucing aja gitu aja, karena itu tujuannya apa? Kalau di betina kan karena hormonnya estrogen meningkat, adrenalin meningkat, dia jadi lebih berani kan, jadi suka kabur kan. Jantan pun juga ada kabur juga kan. Nah itu juga tujuannya mengisolasi supaya dia tidak kabur dan keluar dari rumah, sehingga tidak bertemu kucing lain di luar sana. Kalau kucing kalian jantan, it's okay. Mungkin bukan bunting ya resikonya ya, lebih ke ngawinin, tapi tetap ada resiko juga loh. Iya kalau kucing di luaran sana kondisinya sehat. Iya ya, kalau misalnya dalam kondisi sakit yang dikawinin, mungkin kutuan, mungkin ada jamuran, otomatis kan kucing jantanmu jadi ketularan. Kalau jantan ya, kalau betina ya resikonya ya itu otomatis keturunan yang akan dihasilkan juga akan ngikut di macam-macam domestik. Karena kan banyak kan kabur keluar ketemunya kucing domestik kan, kucing short hair. Jadinya ya bunting dengan keturunan yang mungkin berbeda, kalian tidak cocok gitu, yang pemiliknya mungkin sebenarnya nggak harapin kayak gitu. Oh berarti caranya yang pertama itu kan harus dipisahkan tuh dok, jantan dan betina. Kalau cara keduanya kan betinanya diisolasi. Nah, karantina. Itu isolasinya berapa lama dok? Isolasinya si itu mayoritas ya, yang paling amannya sih kalau saya saran minimal 14 hari ya. Atau 2 minggu. Tapi sekali lagi kita mesti balik memahami tentang siklus birahi kucing. Kita mesti tahu dulu nih. Ada siklusnya lagi dok. Tahapan siklus birahinya yang pernah saya jelasin di video sebelumnya tuh. Tahapan siklus birahi kucing. Nah, kalau misalkan udah mulai masuk yang masa proestrus yang sekitaran 1-2 hari, yang hormonnya belum begitu bergejolak, belum mau dikawinin, itu kita udah mulai waspada harusnya. Waspada berarti kayak udah mulai menyiapkan tempatnya, udah mulai memisahkan nih yang jantan. Kalau misalkan piara 2 ya, tapi kalau piara 1 ya kita mesti siapin ruangannya, kita bersihin segala macam. Kita udah mulai was-was nih, udah mulai waspada nih di sini. Baru setelah 1-2 hari masuklah ke masa estrus, masa birahi. Nah ini yang harus banget udah mulai masuk tahap penjagaan. Berarti udah harus diisolasi. Harus diisolasi, itu paling enggak ya minimal kan kucing birahi itu kan 4-5 hari ya, tapi biasanya bisa sampai 2 minggu. Nah, jadi lebih amannya kita isolasinya di 14 hari ini, di 2 minggu di 2 minggu ini. Karena 2 minggu pertama ya. 2 minggu pertama ini, karena benar-benar kita harus meyakinkan diri sendiri kucing kita tidak akan lolos atau berusaha kabur dari rumah. Kalau emang kita nggak pengen dia kawin ya. Iya. Tuh. Nah, selanjutnya udah nih mulai ke masa interestrus. Interestrus itu yang antara masa estrus pertama dan masa estrus berikutnya. Itu kan sekitar 2-3 minggu. Biasanya di sini orang udah mulai lengah nih. Pemilik udah mulai lengah karena di sini masa interestrus itu kan birahinya udah mulai turun nih, hormon estrogennya udah mulai turun. Tapi jangan salah. Di sini justru terjadi harus ada tahap pengawasan. Jadi kita tetap harus mengawasin. Karena biasanya tuh interestrus tuh macem-macem ya. Kalau di betina itu bisa sampai 2-3 minggu. Tapi kalau di jantan palingan sekitar 1-2 minggu. Berarti kayak hampir sebulan ya dok prosesnya. Tapi yang benar-benar kita harus jagain benar-benar di tahap birahi itu tadi, yang 14 hari itu tadi. Nah setelah itu setelah 14 hari nih kita waspada, kita udah mulai ke pengawasan. Jadi kita jangan lengah dulu, kita awasin ya selama 1-2 minggu untuk kucing jantan, 2-3 minggu depan untuk kucing betina. Karena setelah itu kalau tidak dikawinkan, kucing jantan atau betina ini kan akan birahi lagi. Iya kan, birahi lagi dong. Kalau kita nggak waspada, kita nggak ngawasin, biasanya di situ kita kelolosan lagi. Dia bisa kabur lagi.
ngejar pasangannya ya. Ngejar pasangannya untuk menemui pasangannya itu tadi. Selanjutnya masuk masa metestrus atau diestrus. Nah di sini birahinya kan udah mulai turun nih. Palingan sekitar 30 sampai 40 hari lah, sebulanan lah ya. 30 sampai sebulanan dok. Sebulanan. Nah di situ udah mulai tenang nih. Jadi kalau misalkan udah masuk masa itu, kucing kalian udah mulai tenang dan kucing kalian tidak bunting, ya berarti udah beres. Berarti udah nggak perlu diisolasi lagi. Nggak perlu. Udah bisa main gitu. Bisa, boleh. Ntar selanjutnya masuk masa anestrus juga gitu. Berarti kalau sampai anestrus kucing kalian tidak kawin, tidak bunting, ya udah berarti selesai, tidak perlu diperlukan pengawasan yang ketat. Berarti nggak apa-apa dong kalau misalnya dia pengen keluar rumah atau masih harus dalam rumah? Kalau keluar rumah jangan dulu ya, lebih baik di dalam rumah aja. Bisa keluar rumah tuh tahap anestrus tuh masih oke lah ya. Tapi kalau mau keluar kandang doang boleh, keluar ruangan aja boleh, mau digabungin sama yang jantan misalkan kalian pelihara bareng juga boleh. Kalau udah mulai masuk masa itu ya, lepas masa estrus tadi, lepas masa estrus dan masa interestrus tadi itu sebaiknya jangan diketemukan dulu. Jangan diketemuin dulu, berarti masih diisolasi. Selanjutnya kalau untuk betina itu karena dia ada gejolak hormonal ya, biasanya organ reproduksinya itu akan mengalami inflamasi, akan mengalami pembengkakan. Bukan buka, ngeri amat buka, bengkak. Vulvanya, vulva di vaginanya itu biasanya dia akan bengkak. Itu kenapa? Memerah, karena faktor hormonal tadi. Karena ada peningkatan hormon estrogen, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Kondisi rahimnya itu jadi lebih matang, sel telur udah mulai keluar, tinggal siap diovulasi. Nah pada saat itu tuh uterus lagi hot-hotnya ibaratnya ya, nah itu vulvanya itu bengkak biasanya, memerah bengkak, tujuannya untuk menarik si pejantan lawan jenis. Makanya itu kadang gejala di video yang kita bahas soal ciri-ciri betina birahi kan ada gejala nungging tuh. Iya. Terus biasanya kalau udah kita elus nih punggungnya nungging terus ekornya kan dikesampingin tuh. Nah itu dia tujuannya satu, untuk nunjukin ke pejantan bahwa aku udah siap loh, vulvaku udah bengkak nih, udah anget nih gitu. Ayo mari kita laksanakan. Nah dan tujuannya kedua untuk memudahkan penisnya si jantan untuk masuk ke alat kelaminnya yang betina. Tuh jadi kalau kondisi kayak begitu kan berarti kan lagi nggak nyaman nih ya, vulvanya si betina karena bengkak tadi. Biasanya lebih sensitif kalau nyentuh benda-benda yang dingin. Oh berarti kayak dikasih hangat-hangat. Nah kita kasih alas yang hangat. Jadi di ruangan isolasi tersebut kita juga harus menyiapkan alas duduk yang hangat buat si betina ini. Bisa dari handuk direndam sama air panas atau air hangat terus diperes. Kalau kamu ada budget lebih bisa pakai heater pad atau heating pad itu yang bisa dicolokin ke listrik. Kalau yang lebih mahal lagi juga ada yang untuk ngatur suhunya segala macem. Nah itu mesti kalian siapin. Karena dia kalau misalkan nggak sengaja nyenggol lantai, tembok atau kandang, dingin kan, itu sensitif. Nah jadi kita kasih yang hangat-hangat. Memang itu sifatnya sementara sih ya, untuk meredakan rasa gelisahnya dan rasa nggak nyaman di badannya itu. Tapi seenggaknya itu bisa nurunin birahinya, sedikit menurunkan birahinya daripada tidak kita kasih sama sekali. Apa ada lagi dok cara lainnya untuk mengatasi kucing birahi itu tanpa kawin? Ada lagi. Mungkin kalian sering dengar di pasaran ada yang jual Feliway ya. Feliway pernah dengar nggak? Enggak, kalau aku nggak tahu kalau sahabat Debbie di rumah. Jadi ada hormon feromon sintetis. Itu biasanya merek dagangnya itu Feliway, di pasaran-pasaran, online shop juga banyak. Itu kita bisa pakai ketika mulai masuk di masa proestus yang saya bilang tadi, udah mulai waspada tadi 1-2 hari, atau waktu kucing kalian diisolasi pada saat estrus yang 2 minggu tadi, 14 hari tadi. Nah itu bisa kalian pasangi Feliway yang dipasang lewat diffuser, jadi akan menyebar di seluruh ruangan itu. Oh, kayak semacam aromaterapi. Ya. Kalau misalkan kalian nggak punya Feliway atau karena memang cukup lumayan sih harganya Feliway ya, kalian mau pakai bahan-bahan alami, aromaterapi yang bisa menenangkan, itu juga bisa kalian pasang di diffuser, nanti bisa menenangkan kucing itu tersebut dengan cara bisa menurunkan, karena kucingnya rileks ya, karena kucingnya rileks, mencium aroma-aroma yang menenangkan. Dia kan awalnya gelisah. Karena ya kayak kita pakai aromaterapi itu kan, kita pakai aromaterapi menenangkan, suhu tubuhnya akan turun, dia mulai tenang, otomatis birahinya juga turun.
tapi bakal naik lagi kan dok? Tetap itu sifatnya sementara aja Iya sih. Jadi sifatnya sementara aja, tapi nanti juga akan naik lagi. Itu gampang ya dok didapetin? Hormonnya, Bukan. aromaterapinya, Iya. gampang kok, banyak dijual di toko online. Tapi diffusernya Diffusernya Punya- pakai diffuser yang biasa kita. punya kita itu, untuk menyebar aroma aja. dok bisa disebutin nggak aromaterapinya apa aja? Oh ya boleh. Supaya boleh. sahabat Tebi tahu nih di rumah. Macam-macam ya, banyak banget aroma yang disukai oleh kucing yang bisa menenangkan. Contohnya salah satu itu adalah zaitun, aroma zaitun atau Iya. olive. Terus aroma lavender juga bisa, itu sangat disukai kucing. Lavender, terus thyme atau thyme itu juga bisa. Terus ada juga basil. Jadi kayak basil, mint, peppermint itu sebangsa catnip, itu juga disukai kucing dan bisa menenangkan kucing. Itu banyak kok di di online shop jual. Ada Gampang juga, ya? ada juga malah yang udah ekstrak atau enggak aromaterapi untuk menenangkan kucing gitu, ada juga kok. Oil for relaxing cat gitu ada. Tapi emang kalau yang buat manusia bisa buat kucing? Tergantung kadarnya dan tergantung komposisinya. Kalau misalkan yang bahan-bahan murni kayak yang saya sebutin tadi, lavender, thyme, basil apa itu bisa untuk punya manusia juga bisa dipakai. Kan nanti itu sifatnya cuma oil doang ya, Iya. ditetesin di diffuser gitu aja.